kalian udah tahu belum pusat laba dan investasi itu apa? Kalau belum, kita cek videonya ya. Pusat laba profit center merupakan pusat di mana ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Pusat laba profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Berikut karakteristik pusat laba. 1. Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. 2. Manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. 3. Kesadaran laba lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. 4. Pengukuran prestasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. 5. Manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Manfaat pusat laba. Terdapat manfaat dalam pusat laba antara lain 1. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan itu dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. 2. Kecepatan dalam pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi kepada hal-hal yang lebih luas. 4. Manajer karena hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. 5. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. 6. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. 7. Karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagian hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus pada bagian kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas, yaitu yang pertama ada margin kontribusi, yang kedua laba langsung, yang ketiga laba yang dapat dikendalikan, yang keempat laba sebelum pajak, dan yang kelima laba bersih. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba serta pengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset. Pengukuran prestasi suatu pusat investasi antara lain, yang pertama ada ROI atau Return on Investment. Laba atas investasi adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi. Untuk menghitung ROI, dapat menggunakan rumus Return on Investment sama dengan laba bersih sudah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Residual income.
merupakan laba bersih sebelum pajak dikurangi biaya modal yang kemudian dibandingkan atas investasi perusahaan guna menilai kinerja divisional. Kelebihan dari residual income antara lain: yang pertama, manajer pusat investasi cenderung menerima investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima walaupun secara perusahaan keseluruhan menguntungkan. Yang kedua, memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda-beda pada jenis aktiva. Sedangkan kelemahan residual income itu sendiri adalah seperti halnya ROI. Residual income mendorong hanya pencapaian jangka pendek, tanpa memperhatikan pencapaian jangka panjang. Abrams memiliki sebuah divisi produk untuk masing-masing kelompok suku cadang. Setiap divisi produk ini dipimpin oleh seorang wakil presiden dan manajer umum yang diharapkan akan mencapai target tingkat pengembalian investasi (Return on Investment) (ROI) yang ditentukan. Masing-masing divisi produk memiliki departemen penjualan OEM yang terpisah, yang bekerja sama erat dengan OEM untuk mengembangkan produk baru atau melakukan perubahan terhadap produk yang sudah ada. Sisa produk yang dihasilkan dijual oleh divisi produk ke divisi Abrams yang keempat, yang disebut divisi pemasaran AM atau divisi AM, seperti istilah yang dikenal oleh para manajer. Penjualan dari keempat divisi secara keseluruhan sebesar $500 juta yang meliputi penjualan di dalam sebesar $100 juta dari 3 divisi produk kepada divisi AM. Nilai penjualan $500 juta tersebut kira-kira terdiri dari $130 juta untuk divisi suku cadang pencapaian, $100 juta untuk divisi suku cadang transmisi, $90 juta untuk divisi suku cadang mesin, dan $180 juta untuk divisi AM. Setelah dikurangi dengan penjualan dalam, penjualan luar, Abrams bernilai sekitar $400 juta. Karena antisipasi pertumbuhan suku cadang AM seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka salah satu tujuan top manajemen dari divisi AM adalah target penjualan sebesar 50% dari seluruh penjualan luar Abrams. Sebagai lanjutan dari strategi ROI perusahaan, setiap pabrik manufaktur yang ada dalam ketiga divisi produk memiliki target ROI tahunan yang harus dicapai. Setiap penjualan OEM dari divisi produk ditelusuri ke pabrik yang membuat suku cadang. Pabrik-pabrik memelihara persediaan barang jadi dan mengirimkan suku cadang langsung ke konsumen OEM. Target ROI suatu pabrik berdasarkan laba anggaran termasuk alokasi pengeluaran overhead, divisi dan perusahaan, dan beban pajak pendapatan tertentu, dibagi dengan aktiva bersih awal tahun, dihitung dengan mengurangi total aset dikurangi kewajiban lancar. Jumlah aktiva bersih awal tahun digunakan dalam pengukuran ROI karena dalam pandangan manajemen investasi yang ditambahkan dalam satu periode menghasilkan laba jika ada yang kecil. Investasi tersebut akan menambah laba di masa yang akan datang. Untuk aktiva bersih awal tahun, kas dan piutang dialokasikan ke pabrik berdasarkan pendapatan penjualan. Sementara persediaan, properti, pabrik, peralatan, dan kewajiban lancar ditelusuri secara spesifik kepada setiap pabrik. Biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan nilai buku digunakan untuk menilai properti, pabrik, dan peralatan. ROI dari divisi AM diukur dengan perlakuan yang sama dengan ROI pabrik. Setiap departemen penjualan OEM ini diharapkan mencapai target pendapatan penjualan tahunan. Karena konsumen dari divisi produk, yaitu OEM, berbeda dengan konsumen dari divisi AM. Maka manajemen tingkat atas merasa bahwa organisasi penjualan OEM dan AM harus digabung. Bahkan usaha pemasaran OEM ketiga divisi produk tidak dikonsolidasikan dalam satu organisasi penjualan karena pada agen penjualan OEM dari setiap divisi cenderung bekerja dengan orang-orang yang berbeda dalam organisasi dalam OEM yang ada, yaitu penggapaian, transmisi, dan mesin. Lebih lanjut lagi, 2 dari 3 divisi produk merupakan perusahaan yang independen, satu sama lain sebelum diakuisisi oleh Abrams. Karena itu, ada tradisi lama bagi masing-masing OEM dalam melakukan pemasaran.
Rencana kompensasi insentif. Semakin tinggi posisi peserta dalam hierarki organisasi, maka semakin tinggi pula poin bonus standar yang diterima. Untuk manajer pabrik, penghargaan standar juga disesuaikan dengan suatu formula sebagai contoh. Jika laba akrual sebuah pabrik lebih dari 4% dari laba yang dianggarkan, maka bonus manajer meningkat dari 100% menjadi 110%. Dalam membuat penyesuaian bonus ini, laba akrual pabrik disesuaikan atas tiap varians margin kotor. Untung ataupun tidak dari jumlah penjualan ke divisi AM yang lebih tinggi atau lebih rendah dari dianggarkan. Komentar-komentar manajemen. Pertama, selalu ada perselisihan mengenai harga transfer dan suku cadang yang dijual oleh divisi produk kepada divisi AM. Kedua, manajemen puncak merasa bahwa divisi produk seringkali cenderung memperlakukan divisi AM sebagai konsumen yang tidak bebas. Ketiga, manajemen puncak merasa bahwa divisi AM dan ketiga divisi produk menyimpan persediaan yang berlebihan sepanjang waktu. Karena adanya perselisihan mengenai harga transfer dari suku cadang yang dijual oleh divisi produk kepada divisi pemasaran AM, hal ini dapat menyebabkan pusat pertanggungjawaban laba menjadi lemah. Jadi, rekomendasi dari kelompok kami, yang pertama, membentuk unsur divisional yang disebut pusat laba dalam perusahaan ini, supaya terjadi sinkronasi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, dengan menghitung harga transfer dapat ditetapkan pada biaya variabel dan biaya penuh. Kemudian, jika manajemen tetap menggunakan investasi di awal tahun, maka untuk mengatasi kelebihan persediaan dapat dilakukan dengan menambah ukuran evaluasi kinerja, atau perusahaan bisa menetapkan konsep just in time, baik untuk tujuan pemenuhan logistik OEM maupun kepada divisi AM. Hal ini untuk mengurangi persediaan barang jadi yang menganggur dan besarnya biaya penyimpanan. 2, 3. Nah, itu dia video dari kelompok kami mengenai pusat laba dan investasi. Sebelum kami tutup, kami punya sedikit pantun untuk kalian. Jalan-jalan ke kota Semanggi, jangan lupa memakai dasi. Cukup sekian video ini. Mohon maaf dan terima kasih.